Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, kita masih pada bab tentang mendakwahkan tauhid. Ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Ya, qala syarihu rahimahullahu taala, qawluhu li ayyadiyallahu allamu waqi'atun fi jawabil qasami. Ini sudah kemarin. Qawluhu li ayyadiyallahu bika wa lam yakul li antah dia. Dalam hadis Nabi mengatakan li ayyadiyallahu bika. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bika dengan sebabmu. Nabi tidak mengatakan li antah dia, engkau memberikan hidayah. Jadi yang memberikan hidayah Allah, tapi dengan sebab engkau, bukan engkau yang ngasih hidayah. Li anna alladhi yahdi wallahu. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah. Wal muradu bil hidayati huna hidayatut taufiqi wad dalalati. Dan yang dimaksud dengan taufik di sini adalah yang dimaksud dengan hidayah dalam kata-kata yahdi, yahdiya, ya, kata-kata yahdiya di situ maksudnya adalah hidayatut taufik wad dalalah. Yang secara ringkasnya adalah taufik. Karena hidayah ada dua. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Hidayah taufik itu taufik, hidayah irsyad itu bimbingan. Hidayah irsyad itu dakwah. Maka kalau hidayah taufik itu milik Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan. Tapi kalau hidayah irsyad dan artian dakwah, maka ini dilakukan oleh makhluk. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah hidayah taufik. Allah memberikan hidayah taufik kepada seseorang dengan sebabmu, itu lebih bagus bagimu daripada onta merah. Wahalil muradu al-hidayatu minal kufri ilal islam au ya'ummu kulla hidayatin. Yang dimaksud dalam hadis ini apakah hidayah yang membuat orang pergi dari kekufuran kepada Islam, hidayah orang masuk Islam, ataukah ya'ummu kulla hidayatin, ataukah mencakup semua hidayah. Beliau naqulu huwa muwajjahun ila qaumin yad'uhum ilal Islam. Di sini Hudzaifah bin Yaman itu menuju kepada suatu kaum yang akan didakwahkan kepada Islam. Wa hal naqulu innal qarinata al-haliyata taqtadi at-takhsisa. Namun setelah kita tahu ini, apakah bisa kita katakan bahwasanya qarinah dari qarinah haliyah itu artinya latar belakang hadis ini apakah menunjukkan adanya taksis. Wa anna man ihtada ala yadayhi rajulun fi mas'alatin far'iyatin min masailid dini la yasullahu hadha thawabu biqarinatil maqam. Dan apakah menunjukkan bahwasanya orang yang mendapatkan hidayah melalui sebabnya Hudzaifah, ya,
kalau ada rajulun, seseorang dapat hidayah melalui sebab Hudzaifah fi mas'alatin far'iyatin, dalam masalah fikih yang masih dalam masalah agama, apakah Hudzaifah tidak mendapatkan atau Mu'adz ya, Hudzaifah. Mu'adz bin Jabal, apakah Mu'adz bin Jabal tidak mendapatkan hadza thawab, atau Ali ya. Ini hadisnya Ali. Nabi mengatakan kepada Ali, ya ayyuhalladzina bika rajulan wahidan khairun laka min humna. Ya. Maka Ali kalau memberikan eh, kalau menjadi sebab hidayah bagi seseorang dalam masalah fikih, apakah dia la yasulu lahu hadza thawab, dia tidak mendapatkan keutamaan unta merah bi qarinatil maqam, dengan qarinatul maqam, dengan keumuman lafadznya. Dilihat dari keumuman lafadznya. Lianna aliyan muwajjahun ila qaumin kufarin yad'uhum ila Islam. Ya, karena Ali bin Abi Thalib itu sedang menuju ke suatu kaum yang akan didakwahi kepada Islam. Kata beliau, wallahu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Apakah hadis ini bisa dibawa kepada uh, konteks yang umum, semua hidayah, termasuk hidayah dalam masalah fikih, ataukah hanya hidayah dari Islam, dari kafir kepada Islam? Kata beliau, wallahu a'lam. Ya, kemudian kembali ke matan, fihi masailu, dalam bab ini ada beberapa masail. Al-ula, yang pertama, anna da'wata ila Allahi tariqun at-tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwasanya dakwah ila Allah, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang untuk menaati syariat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalannya, itu adalah manhajnya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tukhadhu min qaulihi ta'ala, dan ini diambil dari firman Allah taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Syahidnya ada pada kata-kata ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti orang-orang yang mengikuti Nabi, manhaj mereka, jalan mereka adalah mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf 108. Wal ashmalu min dzalika wal ablaghu fi mutabaqatil ayati ayyuqala. Dan makna yang lebih sempurna lagi, dan makna yang lebih baligh, makna yang lebih fasih lagi, yang lebih sesuai dengan ayat adalah kalau kita katakan inna da'wata ilallahi tariqur rusuli wa atba'ihim. Bahwasanya dakwah kepada Allah, mengajak orang kepada Allah, adalah jalannya para rasul dan para pengikut mereka. Ya, bukan hanya pengikut Nabi SAW, tapi semua pengikut semua rasul. Jalan mereka adalah mengajak manusia kepada Allah, ya, bukan kepada yang lain. Bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada ormas, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada masjid tertentu, bukan mengajak kepada radio, TV, bukan mengajak kepada person, bukan sama sekali. Namun mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengajak manusia untuk menaati syariat Allah, mengikuti syariat Allah, atau mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu yang menjadi syiarnya para rasul dan juga para pengikutnya sejak zaman dahulu. Kemudian atsaniyatu, masail yang kedua, at-tanbihu 'alal ikhlasi. Adanya penekanan untuk ikhlas dalam melakukan amal soleh.
Lianna katsiran minan nasi law da'a ila al-haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak sekali orang-orang yang kalau dia melakukan dakwah kepada kebenaran, ternyata dia mengajak kepada dirinya sendiri. Dia berdakwah mengajak manusia kepada dirinya. Kalau orang tidak ikuti apa yang diajarkan, dia marah. Ya, kalau orang ikuti apa yang diajarkan, dia senang. Ini menunjukkan dia mengajak kepada dirinya. Kalau orang ikuti kebenaran atas jasa orang lain, dia nggak suka. Kalau orang mengikuti kebenaran atas jasa dia baru suka. Ini menunjukkan dia tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, maka uh, dari siapapun kebenaran sampai kepada masyarakat, ya, maka dia tidak masalah ya. Yang penting masyarakat, yang penting kaum muslimin sampai kepada mereka kebenaran. Dari siapapun, dari lisan siapapun nggak masalah. Tidak harus dari lisan dia. Dan dia tidak marah kalau pendapatnya tidak diikuti. Ya, kalau itu sekedar pendapat dia, kemudian tidak diikuti oleh masyarakat, ya maka dia tidak marah. Namun dia marah kalau Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak diikuti. Ya, kalau marah gara-gara tidak mengikuti pendapat dia, maka ini indikasi dia mengajak kepada dirinya sendiri. Ya, orang yang ikhlas dalam berdakwah adalah yang dia jadikan patokan adalah apakah masyarakat mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak, ya, bukan mengikuti dia. Ya, selama masyarakat itu tetap mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tidak keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun tidak sependapat dengan dia dalam beberapa masalah, maka dia tidak masalah. Yang kemudian kata Syekh Nuthaimin di sini, at-thaniyah at-tanbihu 'ala al-ikhlasi wa tukhadhu min qawlihi ad'u ila Allah. Di sini ada penekanan untuk ikhlas dan itu diambil dari ayat ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah. Maka ini bentuk ikhlas, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang untuk menyembah Allah semata, mengajak orang untuk hanya mengikuti aturan Allah, syariat Allah. Maka ini ikhlas. Walihada qala, oleh karena itu beliau Syekh Ibnu Abdul Wahab mengatakan li'anna katsiran minan nasi law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Banyak orang yang ketika mengajak kepada kebenaran ternyata dia mengajak kepada dirinya sendiri. Falladhi yad'u ila Allah huwa alladhi la yuridu illa ayyakuma dinullahi. Adapun orang yang mengajak kepada Allah yang ikhlas, maka tidak ada yang dia inginkan kecuali tegaknya agama Allah. Walladhi yad'u ila nafsihi huwa alladhi yuridu ayyakuna qawluhu huwal maqbula. Adapun orang yang mengajak kepada dirinya sendiri, maka yang dia inginkan adalah perkataannya diterima. Hakkan kana am batilan, baik perkataannya benar maupun batil. Pokoknya harus diterima perkataan saya. Maka ini indikasi dia mengajak kepada dirinya sendiri, bukan mengajak kepada Allah sendiri. Ya, silakan dibaca. Ummu Umaymah. Ahsanallahu ilaikum. As-salisah annal basirata minal fara'id wa tu'khazu min qawlihi ta'ala ad'u ilallah ala basirah wa wajhun kaunul basirati minal fawaid li'annahu la budda lidda'iyati minal ilmi bima yad'u ilaihi wa da'watu faridatun fayakunul ilmu bidzalika faridatun. Bidzalika faridatan. Cukup dulu.
As-salisah, yang ketiga, masalah yang ketiga, annal basirata minal faraidi. Bahwasanya basirah, ingat basirah artinya adalah ilmu syar'i ya. Basirah atau ilmu syar'i adalah perkara yang wajib. Maksudnya wajib dalam dakwah ya. Jadi eh, orang berdakwah tidak harus menjadi orang berilmu. Perhatikan ya, orang dakwah tidak harus jadi orang berilmu, nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi ustadzah. Tapi orang berdakwah harus pakai ilmu, harus di atas ilmu. Beda orang berilmu dengan harus punya ilmu. Orang berilmu artinya orang ilmunya tinggi. Tidak harus menjadi orang ilmunya tinggi dulu untuk berdakwah, tapi berdakwah harus di atas ilmu, harus dengan ilmu. Maka contohnya kita nasihati adik kita, adik kandung misalnya. Misalnya akhwatnya, akhwat, adiknya akhwat juga. Eh, apa namanya? Manggilnya apa ya? Dek, sholat dulu. Ya, ini udah masuk waktu asar, belum sholat kamu. Ini kan dakwah. Apakah orang untuk mengingatkan adik kandung seperti ini harus jadi ustazah dulu? Kan enggak. Ya, harus jadi ulama dulu untuk mengingatkan adik kandung. Ayo sholat sekarang. Ini kau belum sholat loh. Ini sudah masuk waktu asar, belum sholat asar. Ini dakwah ini. Apakah untuk dakwah seperti ini harus jadi ustazah dulu? Jawabannya tidak. Tapi dia dalam mengingatkan adiknya, dia harus pakai ilmu. Harus tahu ilmunya. Artinya dia nyuruh orang sholat asar dengan dia tahu bahwasanya sholat asar wajib ketika sudah masuk waktunya. Dan ini sudah masuk waktunya. Dan dia nyuruh sholat asar karena dia tahu sholat asar itu wajib hukumnya. Dia nyuruh sholat asar adiknya karena tahu adiknya sudah balighah, sudah balik. Jadi ada ilmunya, dia nyuruh nggak sembarang nyuruh, ada ilmunya. Nah ini betul ya. Jadi untuk mengingatkan ini nggak harus jadi ustadzah, tapi harus pakai ilmu. Wa tukhadhu min qoulihi ta'ala, dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala, ad'u ilallahi ala basiratin. Aku menyeru kepada Allah, mendakwakan umat kepada Allah di atas ilmu, ala basiratin. Wa wajhu kaunil basirati minal faraidhi. Dan sisi pendalilan untuk mengatakan bahwasanya basirah atau ilmu itu wajib ada, termasuk faraid, termasuk kewajiban. Sisi pendalilannya adalah li'annahu la budda lidda'iyati minal ilmi bima yad'u ilaihi. Wajib orang yang mendakwahkan sesuatu itu mengilmui apa yang dia dakwahkan tersebut. Ya, contohnya tadi, orang yang mendakwahkan adiknya untuk sholat asar, maka dia harus ilmu dulu tentang sholat asar. Sholat asar itu gimana, sholat asar itu wajibnya kapan, kapan jatuh kewajibannya, kapan nggak wajibnya, kemudian apa hukumnya. Dia harus ilmu ini. Wa da'watu fardhatun, dan dakwah itu hukumnya wajib. Fayakunu ilmu bidzalika fardhatan. Maka mengilmui hal itu wajib. Karena dakwah itu wajib dan dakwah ini nggak bisa tercapai kecuali dengan mengilmuinya, maka mengilmuinya menjadi wajib juga. Sebagaimana kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi, fahuwa wajib. Segala sesuatu yang kewajiban tidak sempurna dengannya kecuali harus ada dia, nah maka dia itu wajib. Segala kewajiban, yang kewajiban ini tidak bisa terjadi, tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya sesuatu. Maka sesuatu ini hukumnya menjadi wajib juga. Nah, ketika dakwah itu wajib dan dakwah nggak bisa tercapai kecuali dengan mengilmui apa yang didakwahkan, maka mengilmui apa yang didakwahkan itu wajib juga. Kemudian Ummu Fudail.
Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ar-rabi'atu min dalaili husni tauhidi kaunuhu tanzihan lillahi anil anil musbati wa tu'khadhu min qawlihi ta'ala wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallahu dalilun ala annahu wahidun li kamalihi wa ma'na anil musbati masabbati ay wa an mumathilatil khaliqi lil makhluqi id tamthilul kamili bin naqisi yaj'alahu naqisan. Qala asy-sya'iru alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha minal 'asa. Nah, Arabiatu, masalah yang keempat, min dalaili husni tauhidi kaunuhu tanzihan lillahi 'anil masabbati. Di antara indikasi baiknya tauhid seseorang adalah dia tanzih, dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari celaan. Masabbah. Jadi sabba yasubbu, ini mencela. Masabbah itu isim maf'ul. Orang yang tauhidnya benar, maka dia tidak akan tenang kalau Allah dicela. Kalau Allah disifati dengan sifat yang kurang. Dia tidak akan terima, tidak akan rela kalau Allah dicela, Allah disifati dengan sifat kurang, ya Allah diperlakukan dengan kurang adab, ya namanya atau sifatnya diperlakukan dengan kurang adab, maka dia tidak akan terima, dia tidak akan ridho. Ini tanda bagusnya tauhid seseorang. Wa tukhadhu min qouli ta'ala, dan faedah ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Masih lanjutan surat Yusuf tadi 108. Fasubhanallahi dalilun ala annahu wahidun likamalihi. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, itu adalah dalil bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya yang paling sempurna. Wa ma'nan anil masabbati. Hai wa an mumathilatil khaliqi il makhluqi. Ya, mungkin ini man'an ya. Bukan ma'nan. Man'an anil masabbati. Dan ucapan subhanallah juga man'an anil masabbati. Mencegah adanya celaan. Karena Allah Maha Suci, nggak mungkin tercela. Kalau Allah Maha Suci berarti nggak ada celah sama sekali. Ai wa an mumatsalatil khaliqi lil makhluq. Maksudnya mensucikan Allah dari semua bentuk mumatsalah, menyamakan khaliq dengan makhluk. Il tamthilul kamili bin naqsi yaj'aluhu naqisan. Karena menyamakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang kurang, itu sama saja mencela. Melakukan tamthil itu mencela. Menyamakan Allah dengan makhluk itu mencela. Qala syair, sebagaimana kata penyair, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu. Tidakkah engkau melihat bahwasanya pedang itu akan berkurang kedudukannya. Idza qila inna sayfa amdha minal 'asa. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Pedang lebih tajam daripada tongkat. Walaupun maknanya benar, pedang lebih tajam daripada tongkat. Tapi ketika dikatakan seperti itu, ini kurang beradab kepada pedang. Dan ini meremehkan pedang. Kenapa kok dibandingkan dengan sesuatu yang tidak layak dibandingkan? Pedang kok dibandingkan dengan tongkat? Ini tidak layak dibandingkan dengan pedang. Maka ini merendahkan pedang. Maka demikian juga kalau khaliq dibandingkan dengan makhluk, maka ini merendahkan
merendahkan makhluk, merendahkan Khalik, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Zuhri, Al-khamisatu anna min qubhis syirki kaunuhu masabbatan lillahi wa tu'khadu min qawlihi ta'ala wa ma ana minal musyrikin ba'da qawlihi wa subhanallahi. Sadisah, As-sadisatu wa hiya min ahammiha ib'adul muslimi 'anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yusyrik liqaulihi ta'ala wa ma ana minal musyrikin wa lam yaqul wa ma ana minal musyrikun li'annahu idza kana bainahum walau lam yakun musyrikan fahuwa fi dhahirihi minhum wa lihadza lamma qala Allahu lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Surat Al-Baqarah. Tawajjahal khitabu lahu wa lahum. nah, al-khamisatu anna min qubhi syirki kaunahu masabbatun lillahi. Di antara bentuk buruknya kesyirikan adalah bahwasanya kesyirikan adalah bentuk celaan. Kesyirikan merupakan bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang membuat syirik, kenapa kesyirikan itu menjadi kezaliman yang paling besar? Ya. Kenapa menjadi dosa yang paling besar juga? Karena itu bentuk celaan kepada Allah. Bahkan celaan yang paling fatal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih fatal daripada mencela langsung Allah. Ya, lebih parah syirik daripada mencela langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqadu min qaulihi ta'ala, dan ini diambil dari firman Allah taala, wa ma ana minal musyrikin. Ba'da qaulihi wa subhanallah. Diambil dari firman Allah taala yang menukil perkataan Nabi, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Yang setelah beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, aku bukan orang yang berbuat syirik. Berarti ada korelasinya di sini antara mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan aku bukan berbuat syirik. Maknanya apa? Maknanya orang yang berbuat syirik tidak mensucikan Allah. Dengan makna lain, dengan arti yang lain, orang yang berbuat syirik mencela Allah, menetapkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mensucikan Allah dengan benar. As-sadisah yang keenam, wahya min ahammiha. Dan ini merupakan yang paling penting atau di antara yang paling penting, yaitu ib'adul muslimi 'anil musyrikin. Menjauhkan orang-orang muslim dari orang-orang musyrik. Li'alla yasira minhum, agar orang-orang muslim tidak menjadi orang musyrik. Walau lam yusyrik, walaupun orang-orang muslim ini tidak melakukan kesyirikan di sana awalnya. Ini ada hadis. Nabi mengatakan ana bari'un Dia mengatakan ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adharil musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah mayoritas orang musyrikin. Ini sesuai dengan faedah nomor 6 tadi. Ibadul muslimi 'anil musyrikin. Menjauhkan orang-orang muslim dari orang musyrik. Jangan campur, jangan tinggal di negeri mereka. Kenapa? Supaya tidak menjadi orang musyrik, supaya tidak terpengaruh. Sampai Nabi mengatakan, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adharil musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah mayoritas orang musyrikin.
Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Daud. Kita lihat di sini penjelasannya Syekh Utsaimin. Walau lam yusyrik. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Walam yakul wa ma ana musyrikun. Tapi tidak mengatakan saya bukan musyrik. Tapi ada minal di situ dan musyrikin disebut dalam bentuk jamak. Nah, seolah-olah yang mengatakan saya bukan bagian dari komunitas orang-orang musyrik. Dan saya tidak tinggal bersama mereka. Kalau wama ana musyrikun hanya mengatakan saya beriman, saya bukan orang musyrik. Tapi kalau wama ana minal musyrikin ini maknanya luas. Pertama mengatakan saya bukan orang musyrik. Yang kedua mengatakan bahwasanya saya bukan bagian dari komunitas orang musyrik. Walaupun saya muslim, mukmin, tapi saya bukan bagian dari komunitas orang musyrik. Karena ada orang mukmin yang dia menjadi bagian dari komunitas orang musyrik. Ini maknanya lebih daripada sekedar mengatakan wa ma ana musyrikun. Li'annahu idza kana bainahum walau lam yakun musyrikan fa huwa fi dhahiri minhum. Karena andaikan beliau ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang musyrikin, walaupun beliau tidak melakukan kesyirikan, maka secara zahirnya beliau minhum bagian dari komunitas mereka. Artinya tidak bisa terbedakan dengan mereka. Makanya dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, hadisnya bukan man tashabbaha biqaumin ya fahuwa ya fayakunu hadzal qaum. Tidak, ya. Man tashabbaha biqaumin fayasiru hadzal qaum. Tidak. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi kaum tersebut. Siapa menyerupai Nasrani langsung jadi Nasrani. Tidak. Tapi bahwa minhum, dia bagian dari mereka. Bagian dari komunitas mereka, nggak bisa terbedakan. Paham ya? Jadi di sini Nabi berlepas diri dari dua. Bahwasanya saya bukan orang yang melakukan kesyirikan dan saya bukan bagian dari komunitas orang-orang musyrik. Walihada lamma qala Allahu lil malaikati usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian. Li Adama, kepada Adam. Fasajadu, kemudian semuanya mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Ya, tawajjaha al-khitabu lahu wa lahum. Khitabnya itu kembali kepada malaikat dan kepada iblis. Bukan berarti iblis itu dulunya malaikat. Ya, walaupun ini pendapat sebagian ulama. Tapi mereka ada dalam suatu kumpulan. Malaikat dan iblis ada dalam suatu kumpulan disuruh untuk sujud. Makanya Allah jadikan satu saja, illa iblis, kecuali iblis. Fasajadu, Allah jadikan satu, fasajadu. Ini dalam bentuk fi'il jamak. Allah jadikan satu antara malaikat dan iblis, fasajadu. Mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Baru ada istitsna. Ya, seolah-olah itu mereka satu bagian. Karena mereka kumpul di satu tempat. Ya, kumpul di tempat yang sama. Malaikat dan iblis. Bukan berarti iblis itu dulunya malaikat. Nah, tentang larangan tinggal di negeri non-muslim atau kumpul bersama non-muslim, maksudnya kalau di negeri kafir. Tidak boleh tinggal di negeri kafir. Kalau di negeri muslim dan kemudian di negeri muslim itu ada orang kafir kumpul di tempat yang sama, ini bukan yang dimaksud. Karena Nabi mengatakan tadi, min kulli muslimin yuqimu baina adharil. Kata Nabi, adhar. Berarti ini
mayoritas mereka. Ya, yang secara zahir kalau kita lihat ini kafir semua. Secara zahir kita lihat ini masyarakatnya kafir semua. Kalau negeri muslim kan nggak kayak gitu. Jadi ini bukan membicarakan tentang orang muslim tinggal di negeri muslim tapi ada warga non muslim, bukan. Tapi orang muslim yang tinggal di negeri non muslim, ini yang dilarang. Dilarang oleh ayat ini tadi, wa ma ana minal musyrikin, dan juga dilarang oleh hadis riwayat Abu Daud tadi. Tapi Ustaz, kalau orangnya memang asli sana gimana Ustaz? Nah, ya. Misalnya negeri kafir US, Amerika. Ya. Katanya nggak boleh tinggal di tengah masyarakat kafir. Nanti termasuk masyarakat Amerika. Nah, gimana kalau ada orang Muslim, memang dia asli Amerika? Ya, maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Thalathatul Usul, beliau katakan boleh bagi orang yang memang ya dia asli sana, lahir di sana, dia Muslim, ya lahir di negeri kafir. Boleh tinggal di sana dengan dua syarat. Yang pertama, merasa aman dengan agamanya. Dia merasa tinggal di sana tidak akan melahirkan agamanya. Dia tidak dipaksa pindah agama, ya tidak diganggu ketika beragama. Yang kedua, dia mampu menegakkan dan menghidupkan syiar-syiar agamanya di sana. Dia boleh sholat, dia boleh yang perempuan boleh pakai jilbab, ya dia boleh puasa, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengganggu. Maka ketika dua syarat ini terpenuhi, dia boleh tinggal di sana. Ya, sebagaimana At-Tufail, ya, At-Tufail bin Amr, seorang sahabat Nabi yang datang dari Yaman, kemudian datang ke Madinah, ya, kemudian masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Kamu irji'u, pulang ke Yaman dan dakwahkanlah mereka. Tufail itu lahir di Yaman, yang mana Yaman ketika itu Nasrani kebanyakannya. Kemudian dia masuk Islam, tapi dia katakan kamu jangan pulang ke Yaman, ya karena itu kan negeri musyrik, negeri kafir. Tapi kata Nabi disuruh pulang ke Yaman, tinggal di sana dan dakwahkan Islam. Dan hasilnya banyak orang Yaman ketika itu yang masuk Islam dengan sebab dakwahnya Tufail bin Amr. Ini menunjukkan boleh ya orang yang memang asli sana, asli dari negeri musyrik, negeri kafir, untuk tetap tinggal di sana dengan dua syarat tadi. Dia merasa aman dengan agamanya dan dia bisa menegakkan syiar-syiar agamanya di sana. Ya, kembali ke Ummu Umaymah. Nah, Ustaz. As-sabi'ah kaunut tauhidi awwala wajibin tu'khazu min qawli sallallahu alaihi wasallam falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ay yuwahhidullah wa qala ba'dul ulama'i awwal wajibin nadri lakin An-nadharu. an-nazaru awal wajibin awal wajibin an-nazaru lakin as-sawaba anna awwala wajibin huwa tauhidu li anna ma'rifatal khaliqi dallat 'alaihal fitratu. Nah, as-sabi'ah yang ketujuh, kaunu at-tauhidi awwala wajibin. Di antara faedah dari bab ini adalah bahwasanya tauhid adalah kewajiban pertama. Tauhid adalah kewajiban pertama. Artinya orang yang baru masuk Islam, pertama kali yang harus dia lakukan adalah memperbaiki tauhid, belajar tauhid. Termasuk orang yang baru hijrah artinya baru serius berislam, baru ngaji, baru kenal sunnah. Maka awal wajibin, kewajiban pertama adalah belajar tauhid. Ya, bukan belajar tentang fikih muamalah maliyah, ya, bukan tentang riba, gharar, bukan. Bukan tentang fikih pranikah, bukan.
Bukan tentang politik Islam, bukan, tapi tentang tauhid. Tukhadhu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaknya engkau jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka orang Yaman adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ayyuhidullah. Dalam riwayat yang lain, Nabi katakan hendaknya yang kamu dakwahkan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, makanya jelas ya. Dalalahnya jelas bahwasanya awal wajibin, kewajiban pertama adalah tauhid, bukan yang lain. Qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama mengatakan awal wajibin an-nadharu. Kewajiban pertama ketika orang masuk Islam atau ketika orang berhijrah atau ketika orang baru serius berislam, kewajiban pertama adalah an-nadhar. Yang ini adalah maksudnya ulama ahlul kalam. Jadi kata beliau sebagian ulama maksudnya ulama ahlul kalam. Seperti Karomiyah, Maturidiyah, kemudian Jahmiyah dan semisalnya. Ahlul kalam maksudnya. Kata mereka, kewajiban pertama adalah nadhar. Mu'tazilah juga, Mu'tazilah. Nadhar itu apa? Nadhar itu al-maqais al-aqliyah. Analogi-analogi akal. Jadi kalau orang baru masuk Islam disuruh untuk mencari analogi-analogi akal dari ajaran-ajaran Islam sebelum diamalkan. Ceritanya baru masuk Islam nih, baru syahadat, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah setelah itu disuruh sholat. Nah, sebelum dia sholat, dia harus pikirkan dulu, ini sholat ini apa ya? Logikanya gimana sholat ini? Dipikirkan dulu, dicari-cari dulu dengan akal, dengan maqais al-aqliyah, dengan analogi-analogi akal. Oh, sholat itu bagaikan begini, bagaikan begitu. Oh, alasan sholat, alasan kita harus sholat adalah gini, gitu. Filsafatnya begini, filosofinya begitu. Kalau sudah ketemu, baru sholat. Kalau sudah ketemu, yakin, oh bahwasanya sholat ini logis, sholat ini sesuai dengan akal, bahwasanya itu bermanfaat, bahwasanya ini memang baik, baru dia sholat. Nah, ini keyakinan ulama ahlul kalam. Jadi disuruh untuk nadhar. Nadhar itu disuruh untuk mikirkan, ya bukan nadhar akhwat ya. Jadi perlu dibedakan istilah nadhar dalam bab akidah dengan nadhar dalam bab fikih munakahat. Ya, kalau dalam bab fikih munakahat, nadhar ya artinya nadhar akhwat. Ya, nadhar calonnya akan dipinang. Kalau dalam bab akidah, nadhar itu adalah keyakinan ahlul kalam bahwasanya kalau baru pertama kali masuk Islam, dia harus pikirkan semua ajaran-ajaran Islam yang mau dia lakukan. Sholat itu apa logikanya, puasa itu apa logikanya, nutup aurat itu gimana logikanya. Ya, kalau sudah masuk logika, sudah masuk akal, baru dia kerjakan. Makanya nggak benar. Ya. Dalilnya jelas. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadi kalau yang kalian dakwahkan pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah, tauhid. Lakinna shawaba anna awwala wajibin huwa tauhid. Namun yang benar bahwasanya kewajiban pertama adalah tauhid. Li'anna ma'rifatal khaliqi dallat 'alaiha al-fitratu. Karena mengetahui Khaliq, mengetahui Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan oleh fitrah. Di antara aktivitas nazar adalah memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar itu maqais aqliyah, analogi akal. Nah, ketika masuk Islam dia pikirkan Allah itu gimana ya, bagaimana sifatnya, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, dipikirkan. Yang padahal kata beliau di sini untuk mengenal Allah itu sudah cukup dengan fitrah. Fitrah yang sehat itu sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Suci, itu sudah dipahami oleh fitrah, nggak perlu dipikirkan dengan logika-logika filsafat.
Ya, kemudian Ummu Fudail. Ahsanallahu ilaik. At-tani ay yubda'a bihi qabla kulli syai'in tu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam ud'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. At-tasi'atu anna ma'na ay yuwahhidullaha ma'na syahadati an la ilaha illallah tu'khadhu min ta'biri sahabi aitu abarin di riwayatin biqaulihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin abara biqaulihi ay yuwahidullaha. Athaminah yang ke-8, ayu bada'a bihi qabla kulli syai'in. Adanya memulai dakwah dengan tauhid sebelum yang lainnya. So kalau min qawlihi, ini diambil dari sabda Nabi, ud'uhum ilal islami. Dakwahkanlah mereka kepada Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Setelah itu baru kabarkan kepada mereka apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka yang merupakan hak Allah. Jadi ada urutan di sini. Pertama, kabarkan tentang Islam, tentang tauhid. Nah, baru setelah itu sholat. Jadi tauhid qabla kulli syai'. Tauhid sebelum yang lain-lain. Atas ya yang ke-9, anna ma'na ayyuwahidullaha ma'na syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya makna mentauhidkan Allah itu sama dengan makna syahadat la ilaha illallah. Lila syahadat la ilaha illallah itu intinya mentauhidkan Allah. Dan juga menunjukkan bahwasanya mentauhidkan Allah itu tidak sekedar rububiyah, karena makna la ilaha illallah itu kan rububiyah dan uluhiyah. Sehingga mentauhidkan Allah tidak cukup rububiyah, tapi rububiyah dan uluhiyah. Tuqadu min ta'bir as-sahabi haitsu 'abbara fi riwayatin biqaulihi syahadati an la ilaha illallah. Karena para sahabat abbara itu menggunakan ungkapan. Ya. Abbara ya'abbiru ta'biran, takbir ungkapan. Dalam riwayat yang lain, para sahabat menggunakan ungkapan syahadati an la ilaha illallah. Ya. Jadi hadisnya falyakun awwala ma tad'uhum syahadata an la ilaha illallah. Pakai ungkapan itu, syahadata an la ilaha illallah. Tapi dalam riwayat yang lain digunakan ungkapan abbara biqaulihi, digunakan ungkapan ayyuwahidullah. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuwahidullah. Dan perlu diketahui bahwasanya perbedaan lafaz ini menunjukkan atau ini membantu kita untuk memahami makna. Mengetahui perbedaan lafaz akan mengetahui makna yang benar. Ketika kita dapati ada dua lafaz dalam hadis ini, ada lafaz syahadata alla ilaha illallah, ini lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, ayyuwahidullah, mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan dua hal ini sama. Dua hal ini sama. Kenapa kok lafaznya ada dua, Ustaz? Ya, kenapa kok nggak sama? Gitu? Apa para sahabat dengarnya beda atau gimana? Maka ada beberapa kemungkinan. Ya, pertama, itu diucapkan oleh Nabi SAW di kesempatan yang berbeda. Ya, yang satu, ketika Nabi mengucapkan itu pakai lafaz syahadat la ilaha illallah. Di kesempatan yang lain, Nabi mengucapkan hal yang sama, tapi dengan ungkapan yang berbeda, ya, dengan kata-kata atau lafaz yang berbeda, pakai lafaz ayyuh gitu. Bisa jadi itu adalah tafsiran dari sahabat yang mendengar. Ya, jadi bisa jadi lafaznya yang Nabi ucapkan cuma satu, yaitu syahadata la ilaha illallah, itu saja.
Tapi dalam sebagian riwayat, sahabat itu yang mendengar lafaz itu menafsirkan ya, dengan ucapan yang lebih ringkas, yaitu ayyuhah itu tafsiran sahabat. Ya, maka kalau itu dari sahabat, apakah bukan berarti itu ngubah-ngubah hadis? Maka para ulama Ahlussunnah punya kaidah, as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Ya. Kalau mereka mengubah hadis secara makna dan itu tidak jauh maknanya, ya maka diterima. Karena mereka adil, mereka tidak mungkin otak-atik, ya. Mereka nggak mungkin menyelewengkan atau menyembunyikan hadis, nggak mungkin. Karena mereka semua adil. Mereka punya adalah. Ya, kalau kita nggak boleh ubah-ubah hadis, nggak boleh. Kalau para sahabat kulluhum semuanya adil. Ya, andaikan ada kemungkinan bahwasanya ada sahabat yang mendengar hadisnya syahadat Allah ilaha illallah, tapi dia pakai bahasa sendiri dengan mengucapkan ayyuhah dengan menggunakan kata-kata. Nah, ini nggak masalah karena para sahabat semuanya adil. Tapi kalau ada beberapa lafaz dan maknanya jauh, nah maka ini bisa menjadi ittirab namanya. Ya. Kalau ada hadis tapi ada perbedaan lafaz dan lafaznya maknanya jauh, bertolak belakang. Maka ini bisa mencacati hadisnya karena terjadi ittirab, terjadi kegoncangan, inkonsistensi. Bisa jadi malah hadisnya jadi dhaif, ya. Hadisnya malah bisa jadi dhaif kalau ada perbedaan lafaz yang sangat jauh maknanya. Kalau ini kan nggak jauh. Nah, jadi syahadat alla ilaha illallah itu maknanya ayyuhidullah, maknanya bertauhid. Sehingga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, syahadat la ilaha illallah itu tidak cukup rububiyah, tapi harus di dalamnya ada uluhiyah. Tauhid itu tidak cukup rububiyah, tapi harus uluhiyah. Kemudian al-asyirah yang ke-10, annal insana qad yakunu min ahli kitabi wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Terkadang seseorang itu termasuk ahli kitab, namun dia tidak mengetahuinya, tidak memahami kitab. Ya, seseorang itu termasuk kaum yang dia punya kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak mengilmui kitab ini, tidak mempelajari. Au ya'rifuha wa la ya'malu biha, atau dia mempelajari, dia mengilmui, tapi dia tidak amalkan. Kalau yang pertama itulah Nasrani. Dia punya kitab tapi nggak dipelajari. Malah dia bikin bidah. Sehingga dia beramal tanpa ilmu, itulah Nasrani. Yang kedua, berilmu tapi tidak mengamalkan, itulah Yahudi. Wa muraduhu biqaulihi la ya'rifuha au ya'rifuha syahadatu alla ilaha illallah. Di sini kalau Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya dhamir ha hanya kembali kepada syahadat la ilaha illallah. Kadang seseorang itu ahlu kitab tapi dia tidak mengenal, tidak mengetahui tentang syahadat la ilaha illallah atau tidak mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Wa tukhadhu min qawlihi, dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala atau sabda Nabi SAW, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." "Idz law kanu ya'rifuna la ilaha illallah wa ya'maluna biha mahtaju ila ad-da'wati ilaihi." Karena andaikan mereka orang-orang Yaman, orang-orang Alkitab sudah mengenal la ilaha illallah dan mengamalkannya, tentu tidak dibutuhkan lagi untuk mendakwahkannya. Al-hadiyata asyarah yang ke-11, at-tanbihu 'ala at-ta'limi bitadriji. Adanya tanbih, adanya peringatan untuk belajar agama secara bertahap. Ya, karena disebutkan dalam hadis itu khadhu min qawlihi
sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, diambil dari sabda Nabi terhadap Mu'ad, kepada Mu'ad. Ud'uhum ila ayyuwahidullaha fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin dan seterusnya. Wahai Mu'ad, dakwahkanlah mereka kepada tauhid. Kalau mereka mau taat, maka ajarkan mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Kalau mereka mau taat, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan zakat. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Ini menunjukkan adanya tadrij, adanya tahapan, bertahap dalam belajar. Dan memang demikian, belajar harus bertahap, dimulai dari yang paling dasar, dimulai dari yang paling mudah. Untuk orang awam, untuk orang yang baru hijrah, maka dia belajar dari dasar-dasar tauhid dulu. Pertama tentang makna la ilaha illallah. Kedua tentang rukun dan syarat la ilaha illallah. Ketiga tentang makna tauhid dan pembagiannya. Yang keempat tentang makna syirik dan pembagiannya. Yang kelima tentang rukun iman. Ini yang perlu dipelajari di awal. Di awal masuk Islam atau di awal hijrah. 5 materi ini. Ya, makna la ilaha illallah, kemudian rukun dan syarat la ilaha illallah, makna tauhid, makna syirik, kemudian rukun iman yang Atsaniyah asyarah yang ke-12, al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai pelajaran dari yang paling penting dulu. Yang tingkat urgensinya paling besar. Kemudian baru fal aham, baru yang tingkat urgensinya di bawah itu. Tuqadu min amrihi sallallahu alaihi wasallam mu'adzan bitauhidi liyad'a ilaihi awwalan. Ini diambil dari perintah Nabi kepada Mu'adz untuk mendakwahkan tauhid. Agar Mu'adz mendakwahkan tauhid di awal pertama kali dakwah. Tsumma sholata, kemudian mendakwahkan salat. Tsumma zakata, kemudian baru mendakwahkan tentang zakat. Dan tauhid adalah yang paling penting, yang urgensinya paling penting. Jadi kita juga dalam belajar dan juga dalam mengajar, kita mulai dari yang paling penting dulu. Dalam belajar fikih, yang paling penting ya belajar tentang fikih toharoh dulu. Ya, karena kata para ulama, fikih yang paling penting adalah fikih sholat. Dan untuk bisa menguasai fikih sholat, harus menguasai fikih toharah dulu. Sehingga yang dipelajari fikih toharah dulu, jangan fikih yang lain dulu. Jangan baru ngaji langsung diajak fikih tentang riba, ya, fikih tentang transaksi goror, ya, tentang jual beli. Jangan. Ini loncat belajarnya. Atau tentang fikih pranikah juga. Jangan dulu, ya. Nanti sudah fasih masalah nazor-nazoran, tapi masalah wudu belum bisa. Nggak benar. Jadi dalam setiap dalam setiap pelajaran, ajarkan yang paling penting dulu. Ya, di sini ada pertanyaan. Benarkah kalau negeri musyrik itu maksudnya seperti India? Adapun Amerika dan Australia serta negeri berkulit putih itu negeri ahli kitab. Sehingga nggak apa-apa tinggal di sana. Ahli kitab musyrik nggak? Ya, ahli kitab juga musyrik. Ya, ahli kitab kan musyrik juga. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah ibnullah, anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Ini musyrik nggak? Musyrik. Mereka berdoa kepada selain Allah nggak? Berdoa kepada selain Allah. Jadi ini tafrik yang keliru, ya. Ada negeri musyrik, ada negeri ahlu kitab. Seolah-olah ahlu kitab nggak musyrik. Ahlu kitab juga musyrik. Jadi itu nggak benar, ya. Kalau maksudnya ahlu kitab, kemudian ada ahlu kitab, ada wathani, itu betul. Orang musyrik dibagi lagi, ada musyrik ahlu kitab, ada musyrik wathani, ada musyrik mulhid. Ya, ada musyrik ahlu kitab, ada musyrik wathani penyembah berhala, ada mulhid ateis. Nah, itu betul pembagian seperti itu. Tapi kalau ini musyrik, ini ahlu kitab, ini enggak benar, karena ahlu kitab juga musyrik.
Maka nggak benar juga anggapan bahwasanya nggak apa-apa tinggal di negeri ahli kitab, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bagaimana kalau nggak tinggal tapi cuma berkunjung ke negeri musyrikin, negeri barat, negeri kafirin? Ya, maka pada asalnya juga nggak boleh. Pada asalnya nggak boleh berkunjung ke negeri musyrikin, negeri kafirin. Pada asalnya. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga dalam syarah Al-Ushul Ats-Tsalatsah, dibolehkan safar berkunjung ke negeri kafir dengan 3 syarat. Yang pertama, ada kebutuhan mendesak. Ada kebutuhan di sana, bukan cuma jalan-jalan, ya, bukan cuma iseng, bukan cuma ya pengen nambah experience, ya, nggak boleh kalau cuma itu. Ya, tapi ada kebutuhan, misalnya kebutuhan bisnis, boleh, kebutuhan studi, ya, kebutuhan dakwah juga, apalagi. Yang kedua, memiliki ilmu yang cukup, ilmu agama yang cukup, sehingga tidak terkena syubhat. Yang ketiga, memiliki kesolehan yang cukup, ketegaran yang cukup, sehingga tidak terkena syahwat. Karena negeri kafir banyak syahwat, zina orang terang-terangan, aurat banyak orang nggak pakai baju, ya, kemudian banyak makanan haram, itu syahwat juga. Maka ini 3 syaratnya. Ada keperluan, ada kebutuhan, ya, kalau tidak terpenuhi akan terjadi masyaqqah, terjadi kesulitan. Kemudian yang kedua, punya ilmu yang cukup. Yang ketiga, punya kesolehan, ketegaran yang cukup. Kalau 3 ini dimiliki, maka boleh ke negeri kafir untuk safar, untuk berkunjung. Ada seorang pria, beliau manajer di perusahaan. Beliau ingin ta'aruf dan menemui orang tua anak. Beliau tidak bermasalah. Dan Mbak Ana dan anak buah beliau ingin menjodohkan Anda dengan beliau. Tapi Ana tidak berminat. Namun hal ini sudah sampai ke ibu. Dan ibu meminta agar Ana mempertimbangkan hal ini. Agar tidak terburu-buru menolak pria tersebut. Bagaimana solusinya? Ya kalau akhwatnya nggak suka, jangan dipaksa. Ya, Nabi mengatakan, la tunkihul bikra hatta tustakmara. Tidak boleh menikahi anak perempuan yang perawan sampai dia dimintai persetujuannya secara lisan. Tustakmar. Dia harus amr. Dia harus oke dengan lisan. Amr itu perintah dengan lisan. Dia setuju dengan lisan. Jadi nggak boleh maksa anak perempuan untuk nikah dengan yang dia tidak suka. Nggak boleh. Dosa orang tuanya. Ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang tua yang maksa anak perempuannya untuk nikah dengan yang tidak disukainya, maka tidak sah nikahnya, kata Ibnu Hajar. Tidak sah. Kalau tetap nikah nggak sah. Ya. Dan orang tuanya dosa, maksa-maksa. Ya, ini seperti Siti Nurbaya, nggak boleh. Jadi yang nikah siapa? Ini kan anaknya. Ya, kok dia yang punya keinginan? Harusnya yang ditanya keinginannya ya si akhwatnya ini. Apalagi kalau dia belum kenal sunnah, ya, belum kenal akidah yang benar. Kalau akhwatnya sudah senang, ya mungkin dipertimbangkan, ya. Kalau akhwatnya sudah cocok juga, sudah merasa cocok, dan tapi ini ikhwannya belum ngaji, maka saya katakan memilih calon itu antara ideal dan minimal. Realitanya seperti itu, antara ideal. Kalau yang ideal ya susah lah. Mau cari calon suami yang hafidh Quran, hafidh hadis, kemudian ganteng, kaya, LC lagi. Susah ya, kalau pengennya seperti itu susah. Akhlaknya baik, ya susah. Tapi realitanya kita milih antara ideal dan minimal. Itu idealnya tadi. Minimalnya orang ini tidak melakukan kesyirikan dan masih sholat, itu minimal. Nah, pilih di antara itu. Jangan pilih yang terlalu ideal, jangan
terlalu muluk-muluk, ideal, dan jangan milih yang terlalu minimal, tapi di antaranya. Ya, mungkin dia ya belum ngaji tapi masih sholat 5 waktu di masjid, dan dia nggak melakukan kesyirikan. Ini bisa dipertimbangkan, karena masih di atas minimal gitu ya. Dia sholatnya di masjid lagi, ya ini luar biasa. Kemudian dia nggak melakukan kesyirikan, ya dia paham syirik itu nggak baik, walaupun dia masih awam, maka ini masih bisa dipertimbangkan. Kita tidak melarang nikah dengan laki-laki seperti ini. Ya. Tapi kalau ada yang lebih baik dari itu, ya bagus. Ada yang sudah kenal sunnah, kenal ngaji, itu. Ala kulihal, keinginan orang tua yang seperti itu tidak harus ditaati. Ya, karena ini kemaksiatan dari orang tua. Dan kemaksiatan itu tidak wajib ditaati. Seperti kata Ibnu Hajar tadi, kalau nikah nggak sah. Kalau tetap dipaksa, orang tuanya berdosa. Namun orang tuanya di lobi, ya akhwat ini lobi orang tuanya, atau bahkan akhwat ini segera cari calon yang baik, gitu ya, yang dia sukai dan baik, calon yang sudah kenal akidah yang benar, sudah kenal manhaj yang benar. Jadi seperti itu. Jadi lobby orang tuanya, ya, dengan cara melobi yang baik, ya cari waktu yang tepat, kasih hadiah dulu, ajak jalan-jalan dulu, ya traktir makan dulu, gitu. Sambil akhwatnya proaktif cari calon, sehingga ketika nggak setuju dengan calon dari orang tua, sudah punya calon, Bu, saya sudah punya calon. Wah, ini nggak kalah luar biasa, Bu. Wah, jadi sudah punya solusi, nggak cuma nolak, tapi punya solusi. Dan juga supaya dia benar-benar segera nikah, karena yang dianjurkan dalam agama adalah nikah itu segera, jangan ditunda. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan akhwat yang bertanya. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, menambah iman, menambah istiqomah kita, juga menambah amalan soleh yang bisa kita amalkan dalam hidup masyarakat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.